Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Bagaimana kabarnya semuanya? Siap belajar? Oke. Masya Allah, dengan izin Allah, hari ini kita masuki pertemuan yang ke-13 ya. Dari rencana sekitar 20 kali pertemuan untuk program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, yang bertujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa juga paham maknanya dengan lebih mudah dan cepat insya Allah ta'ala. Seperti biasa, ingatkan semua kita di awal belajar untuk berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'ana wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, paham Al-Quran? Paham Al-Quran? Masya Allah. Dengan izin Allah, kita sudah belajar tentang 4 wazan ya. 4 wazan sebagai perincian daripada pola garis. Ya, pola garis. Fi'il madi, kata kerja lampau, fa'ala fa'alu. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja sekarang, yaf'alu, yaf'aluna, dan bagaimana caranya menerjemahkan. Kemudian isim fa'il, kata pelaku. Wazan yang pertama fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Dan wazan yang kedua muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Dan juga fi'il amar, kata perintah, if'al, if'alu. Dan juga latihan merubah kata-kata yang hurufnya 3 dan hurufnya itu 4 ya. Ini Bu, ilmunya luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena tiap baris muncul. Tiap baris apa? Muncul. Nah, makanya kami sangat mendorong Ibu ini dihafal sekuat-kuatnya ya. Sampai nggak pakai mikir gitu kan. Nggak pakai mikir tuh bisa langsung keluar itu artinya. Oke? Insya Allah membantu kita dalam proses kita menerjemahkan. Oke. Seperti yang kami sampaikan Bu, nanti kita akan punya tes ya. Ini asalnya sebenarnya setelah ke-12. Cuma karena saya mau ke Makassar dulu, kita akan tesnya setelah pertemuan yang ke-14. 14 ada libur sepekan. Pas masuk libur baru kita tes. Tanggal 14 kurang lebih ya insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Hari ini kita mulai dulu Bu dengan mengulang 4 wazan. Fa'ala, fa'alu. Nah, ini tugasnya Ibu. Oh ya, ada tugasnya apa? Menghafal di rumah 4 wazan. Oke. 1 video dan juga video yang kedua. Ya,
yang lain. Cuma belum disetor. Nanti disetornya nanti, ya. Cuma ketika sesi ujian itu termasuk yang kami minta untuk disetorkan. Oke, langsung aja. Siapa yang mau coba menyetorkan 4 wazan? Ayo ditawarkan sebelum ditunjuk. Ayo, siapa yang mau coba? Angkat tangan. Ya, oke. Siapa ini? Ibu mau coba? Siapa yang mau coba? Oke, boleh, ayo ibu. Ibu siapa? Ibu Nanti. Ibu Nanti, ayo. Yang lain ikuti ya, dalam hati. Ya, fa'ala fa'ala. Setoran 4 wazan ya. Setoran 4 wazan. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna taf'alu taf'aluna af'alu naf'alu. Yaf'alu kamu yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Fa'il fa'ilun fa'ilin fa'ilah fa'ilat. Fa'il orang yang mengerjakan. Fa'ilun fa'ilin orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Muf'il muf'ilun muf'ilin muf'ilah muf'ilat. Muf'il orang yang mengerjakan. Muf'ilun muf'ilin orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'alu kerjakanlah kamu. If'alu kerjakanlah kalian. Masya Allah, mantap. Ibu ya, nanti seperti begini hasil belajarnya ya. Oke, yang lain yang belum sempat silakan diulang-ulang. Jawab artinya, dan ini yang penting. Oke, siap ya? Dari 10 kata yang sudah kita pelajari, kan? Ibadah, zikir, syukur, ilmu, amal, iman, infak, jihad, tasbih, 10 kata. Ya. Jawab artinya syakirat. Perempuan-perempuan yang bersyukur. Betul. Jahadana. Kami berjihad. Kurang. Kami telah berjihad. Kami telah kan berjihad kan jahadna. Oke. Kemudian nasbiru. Kami bersyukur. Hah? Nasbiru. Kami telah bersyukur. Kami bersabar. Nanya benar nak kami kan? Ya. Apa nasbiru? Nasbiru kami bersabar. Kami bersabar. Nggak mungkin syukur hurufnya nggak ada kok. Ya. Oke, satu lagi. Ayo siap. Abidah. 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 Apa itu? Abidah. Perempuan yang beribadah. Yakin dong. Abidah. Perempuan yang beribadah. Yang beribadah kan seperti fa'ilah.
Oke, jelas ya? Oke. Sampingnya langsung ditanya. Nanti di rumah saya akan diulang ya. Kata ibadah, abadu, zikir, zakar, dan seterusnya. Hari ini kita langsung aja. Jawab artinya sobirin. Orang-orang yang bersabar. Oke. Syakartum. Syakartum, kalian telah bersyukur. Oke. Nusabbihu. Nusabbihu, kami bertasbih. Iya. Kemudian yu'minuna. Orang-orang Yu'minuna. mereka beriman. Mereka beriman. Oke, jelas ya. Siapa lagi yang mau ditanya? Ibu, siap ditanya? Oke, ayo. Siapa lagi? Ibu Ika? Ini yang paling mahal sekejap. Ditanya. Ditanya pangkal pintar. Oke, ya. Siap ya? Yang lain menjawab ya dalam hati. Ibu Ika dengan lisannya. Jawab artinya abidat. Perempuan-perempuan yang beribadah. Oke, kan? Nashkuru. Kami bersyukur. Oke, kan? Mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Oke, satu lagi. Anfaqona. Anfaqona. Berinfaklah kalian Pak Ustaz. Infaknya benar. Anfaqna. Berinfak. Kami telah berinfak. Ya kan Bu? Gitu. Jelas ini? Oke. Nah, nanti ketika ujian begitu ujiannya. Jawab artinya. Ketika baca Quran, ketika mendengarkan akan keluar ilmunya ini. Coba lihat, pasti muncul setiap baris. Cuma katanya ganti-ganti. Nanti ada kata kafir, kata sujud, kata rezeki, kan, kata Islam. Tapi Masya Allah, secara pola insya Allah ini nggak keluar rata-rata daripada 4 pola yang sudah kita pelajari. Nah, tinggal diulang saja, ya, insya Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Oke, pekan depan kita ulangi lagi, insya Allah Ta'ala. Faham Al-Quran? Oke, ya. Teruskan ya, dihafalkan semuanya, insya Allah Ta'ala. Hari ini kita masuk materi baru yang kelima. Ya, yang kelima tentang fi'il mudhari, fi'il madhi tapi yang majhul, yang pasif. Ayo. Lihat bukunya halaman 122. Di buku halaman 122. Nah, ini materinya nih sangat gampang ini. Sangat gampang. Karena sudah belajar yang asalnya. Udah ya? Oke. Sudah semuanya? Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah belajar dalam pola garis. Ada garis yang menunjukkan kata kerja lampau. Apa itu? Garisnya hijau. Kan hijau. Hijau lampau telah. Ya. Lalu ada hijau 2 garis. Apa itu? Telah di. Sudah belajar. Oke? Dan sudah belajar wazannya fi'il madhi. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum. Ya kan? Fa'ala dia telah mengerjakan dan seterusnya. Sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana merubah ini fa'ala? Ya. Dia telah mengerjakan. Itu kan aktif itu. Menjadi dia telah dikerjakan. Dia telah dikerjakan. Bagaimana merubah? Saya menyembah Allah. Allah telah disembah. Tuh kan? Telah disembah. Jelas ini? Jadi yang asalnya jadi objek itu, dia menjadi apa? Menjadi pasif. Nah, ini nih. Jelas ya? Bagaimana merubah? Fa'ala, dia telah mengerjakan menjadi dia telah dikerjakan. Di sini kita belajar ilmunya. Cirinya itu adalah hijau 2 garis. Kalau pakai sekejap. Ah, ini nih cirinya Bu. Nah, ayo. Langsung aja.
Lihat bukunya. Fa'ala, dia telah mengerjakan, berubah harokatnya menjadi fu'ila, dia telah dikerjakan. Ayo, apa yang berubah? Huruf depannya ini fa menjadi fu, ini dia. Oke, apa lagi? Dan huruf sebelum terakhir, ini terakhir kan? Sebelumnya ini harus kasroh. Jadi ada dua. Huruf yang pertama yang selalu dhamma, lalu huruf sebelum terakhir. Jadi kalau hurufnya 3, yang kedua yang kasroh. Hurufnya 4, yang ketiga yang kasroh. Udah kalau ketemu apa? Dia telah di. Contohnya Anda pasti hafal ayatnya. Ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba apa? Dia telah diwajibkan atas kalian. Dia apa? Dia berpuasa asyam. Diterjemahkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini contohnya, kutiba. Dia telah diwajibkan. Jelas ini Bu? Lihat. Depannya apa? Doma. Dan huruf sebelum terakhir. Terakhirnya apa? Sebelumnya tak. Tanya kasroh. Oh udah. Dia telah diwajibkan. Jelas ini? Yang berikutnya. Bu sekalian. Ini sudah belajar juga nih. Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila. Hijau 2 garis. Unzila artinya apa? Dia telah diturunkan. Lihat ini. Ini. Apa? Dhamma. Lalu unzila. Lah huruf terakhir. Sebelumnya apa? Zi. Kasroh. Udah. Dia telah diturunkan. Dia apa? Dia Al-Quran. Dia Al-Quran. Jelas Ibu? Sisanya semua sama saja. Sama saja. Sudah. Jadi kalau fu'ila, fa'ala, fa'alu. Sama. Fu'ila, fu'ilu. Fu'ila, fu'ilu. Fa'alu menjadi fu'ilu. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Ini contohnya Bu. Al-Baqarah ayat 25. Kita udah belajar nih. Sudah belajar. Ruziku, rizki. Ruziku telah, hijau 2 garis. Ada waw, mereka telah. Ruziku, ru doma. Zi, berarti apa? Mereka telah direzekikan. Mereka telah diberi rezeki. Ya kan? 14. Nih, fa'alna menjadi fu'ilna. Kami telah dikerjakan. Contohnya sama di Al-Baqarah ayat 25. Ruziqna. Artinya kami telah direzekikan, diberikan rezeki. Selesai materinya. Udah selesai. Iya kan udah kan? Kan udah hafal. Fa'ala fa'alu. Tinggal di menjadi fu'ila. Apa? Depannya itu wajib dhamma. Dan huruf sebelum tadi itu wajib kasroh. Terjemahnya apa? Dia telah di. Sudah. Gitu. Ini Bu tinggal dihafal dengan pola yang sama. Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Ayo ikuti Ana. Ya, Arabnya dulu, 2-2. Fu'ila fu'ilu, yuk. Fu'ilta fu'iltum. Fu'iltu fu'ilna.
Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Yuk. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Oke. Ayo Pak, coba dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila fu'illi Fu'ila fu'ilu Fu'ila fu'ilu Fu'ilta fu'iltum Fu'ilta fu'iltum Fu'iltu fu'ilta Fu'iltu fu'ilna Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Oke, sudah mantap Pak, tinggal dihafal. Jangan dulu dikasih. Jawab artinya. Ya, coba ya. Siap. Ya, udah gampang ini. Wau tatum tuna. Kan itu? Wau tatum tuna. Kalau fu bilangnya doma berarti telah di. Siap ya? Fu'ilu. Mereka telah dikerjakan. Mantap. Fu'ilna. Kami telah dikerjakan. Oke, sekarang kita gabung Ibu ya. Kita gabung ini antara dua. Antara fa'ala dan fu'ila. Kalau bilang fa berarti apa? Telah mengerjakan. Kalau fu berarti telah di. Oke? Siap. Fa'al tu. Dia telah mengerjakan. Tu. Fa'al tu. Aku telah mengerjakan. Iya, aku telah mengerjakan. Fu'ilu. Mereka telah dikerjakan. Iya, gitu. Sekarang membaca. Nanti mungkin hafal sendiri. Bisa dipahami sekalian? Fa, fu. Oke? Nah, ini sekarang dihafal di rumah. Dihafal di rumah seperti tadi. Sekarang kita latihan kata ibadah. Ayo lihat bukunya itu, sampingnya. Nah, kan? Kata ibadah. Ya. Dulu kan abada. Abada dia telah beribadah menjadi ubida. Dia telah diibadahi. Tapi biar mudah diterjemahkan, kita ganti ya. Apa? Menyembah. Dia telah menyembah menjadi dia telah disembah. Jadi kalau aktifnya dia telah beribadah. Kalau pasifnya pakai sembah. Ubida, dia telah disembah. Sudah. Ubida, ubidu, dan seterusnya. Boleh Dok? Dibaca Dok? Baca aja. Ubida ubidu, ubitta ubidtum, ubidtu ubidna. Ubida dia telah disembah. Ubida dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ubidta kamu telah disembah. Ubidtum kalian telah disembah. Ubidtu aku telah disembah.
Ubidna kami telah disembah. Oke. Jawab artinya ubidu. Mereka telah disembah. Oke. Ubita. Kamu telah disembah. Oke, sekarang digabung ya. Abada dan ubida. Berarti 6 tambah 6 ada 12 kemudian jawabannya. Ya. A, dia telah beribadah. Kalau U, dia telah disembah. Ya. Abadana. Kami telah menyembah. Ya, kalau aktif beribadah. Kami telah beribadah. Betul ya. kan? Ya. Berarti aktif. Kemudian ubidu. Ubidu mereka telah disembah. Betul. Telah di. Wow, mereka telah disembah gitu. Lagi dok, kata zikir yang kedua. Kan zikir zakaro, dia telah berzikir. Zukiro, dia telah dizikiri. Apa? Disebut. Kan? Zakaro kan berzikir. Apalagi mengingat. Apalagi menyebut. Untuk latihan, dia telah disebut. Ya, ayo dok. Zukiro, zukiru. Zukiru. Zukirtu, zukir. Zukirta. Zukirta, zukirtum. Zukirtu, zukirna. Zukiro. Dia telah Dia disebut. telah disebut. Zukiru, mereka telah disebut. Zukirta, kamu telah disebut. Zukirtum, kalian telah disebut. Zukirtu, aku telah disebut. Zukirna, kami telah disebut. Oke. Jawab artinya zukirta. Kamu telah disebut. Pak dokter, zukirta fil masjid. Gitu kan? Zukirta fil masjid. Kamu disebut di masjid kemarin. Namamu disebutkan kemarin. Nilainya Pak, zukirta. Kita. Nah, gitu. Zukiru. Mereka telah disebut. Oke, sekarang kita gabung ya. Zakaro, dia telah berzikir. Zukiro, dia telah disebut. Ya. Zakarna. Kami telah berzikir. Oke, kami telah berzikir. Zukiru. Kamu telah disebut. Zukiru. Mereka telah disebut. Ya, Masya Allah. Mereka telah disebut. Jelas ini? Sama kata syukur. Syakaro Muhammadun Allah. Kan? Muhammad telah bersyukur kepada Allah. Menjadi apa? Syukiro. Allah telah disyukuri. Butuh syukur bisa dua. Kepada Allah bersyukur. Atau kepada manusia. Awak terima kasih. Jadi misalnya. Syakara Muhammadun Pak Dokter. Artinya apa? Muhammad telah berterima kasih kepada Pak Dokter. Bilangnya begitu. Pak Dokter, syukiro. Pak Dokter apa? Syukiro. Telah disyukuri. Apa? Diucapkan terima kasih. Terima kasih. Itu maksudnya. Oke? Jelas ya? Jadi sama. Syukiro, syukiru. Apalagi ilmu. Alima, dia telah berilmu. Dia telah mengetahui. Kalau ulima, dia telah diketahui terjemahannya. Amal, amila, amilu. Amila, dia telah beramal, mengamalkan. Umila, dia telah diamalkan. Gitu. Tuh, yang kelima, infak. Anfako, dia telah berinfak. Dia telah menginfakkan. Menjadi unfiko, dia telah diinfakkan. Unfiko almal. Almal, harta itu. Unfiko, telah diinfakkan. Bisa. Unfiko, unfiku, dan seterusnya. Bisa. Cuma kan ya, kalau praktek kan hanya harta kan yang diinfakkan. Gak mungkin kamu diinfakkan. Tapi kalau untuk latihan bisa itu. Unfiko, unfiku.
unfikta, unfiktum, dan seterusnya. Oke? Iya, jelas? Kesimpulannya, kalau mengaji pakai Al-Quran sekejap, ada kata yang bergaris hijau 2 garis. Udah, lampau pasif. Terjemahnya apa? Telah di. Apa ilmunya? Ilmunya fa'ala menjadi fu'ila. Ini fu'ila, fu'ilo. Depannya adalah ya, dhamma, dan huruf sebelum terakhirnya itu kasroh. Insya Allah bermanfaat. Cuma ini Bu jarang-jarang muncul. Jarang-jarang ya 1, 2. Ya. Tapi kalau yang 1 garis, Masya Allah itu banyak banget. Yang 2 garis, jarang-jarang. Tapi walaupun dia jarang, dia kan juga Al-Quran. Al-Quran juga itu. Jadi harus apa? Harus dipelajari ilmunya. Ilmunya ini. Oke. Jadi Ibu, kita sudah belajar 5 wazan. Ya. Fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Yaf'alu, yaf'aluna, dan seterusnya. Fa'il, fa'ilun, muf'il, muf'ilun. Terus perintah, if'al, if'alu. Tambah yang ini. Fu'ila, fu'ilo. Pekan depan Bu, materi terakhir kita. Apa itu? Mudhari majhul. Ya, lengkap belajarnya insya Allah apa? 6 wazan. Hanya 6 yang kita pelajari, kita rampungkan insya Allah pekan depan, insya Allah ta'ala. Faham Al-Quran? Paham Al-Quran? Oke, tinggal diulang-ulang saja insya Allah ta'ala. Oke, ada yang mau bertanya seputar materi kita? Bisa dirasakan ini manfaatnya? Langsung kelihatan itu ilmunya. Oke, cukup ya? Sekarang kita praktek menerjemahkan halaman yang ke-7. Ayo. Mulai hari ini kita sudah masuk 1 halaman belajarnya. Sekarang 8:30 kan, sampai jam 10 kurang kita akan belajar ini. Insya Allah. Jadi pekan depan 1 halaman, terus 1 halaman, 1 halaman, nanti 2 halaman, nanti 3 halaman. Pas 20 selesai. Kan semakin jago, masa cuma setengah halaman aja. Kayak barbel, awalnya 1 kilo, awalnya 2 kilo, terus jadi 10 kilo naiknya. Gitu kan? Tinggal dilatih, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya fisik yang mau dilatih Pak, otak pun dilatih. Ya kira-kira begitu latihannya. Oke. Nah, coba Bu, Anda perhatikan nih Bu, Masya Allah. Lihat warna-warnanya, ya kan Bu? Hijau, merah, biru, hitam, ya kan? Lihat garis-garisnya, tuh kan? Semuanya bergaris. Tuh, garisnya hijau, garisnya merah, garisnya hitam, garisnya biru. Yang 2 garis ada nggak? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi kalau ketemu, udah tahu ilmunya. Nah, tinggal apa? Dicari artinya di kamus, baru dicoba disusun maknanya. Dan kalau perhatikan Bu, ini rata-rata banyak kata yang sudah berulang-ulang. Dan mana ketahuannya? Dari angka-angka, sudah 2 kali, sudah 4 kali, Masya Allah, sudah berapa kali itu 4 kali, dan seterusnya. Gitu. Tinggal dicoba diterjemahkan. Oke, kita mulai. Siapa yang sempat kerjakan di rumah? Angkat tangan. 1. Siapa lagi? 2, 3. Sempat. Yang lain? Sudah diwakilkan Ustadz. Seperti memberi salam. 1 salam, memberi salam, semuanya diwakili. Begitu ya. Kalau pintarnya bisa nggak diwakili? Pintarnya. Ya. Oke, makanya apa, semua perlu latihan. Oke ya. Ya, hari kita kasih kesempatan yang kerja. Oke, boleh? Dari Ibu Ika dulu. Ayo. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu, kami telah berkata, turunlah kalian minha jami'a, darinya berjamaah, dari surga semuanya. Semuanya, Ya. jamian semuanya. Ya.
Fa'ima maka fa'ima ya'tiyanahum Ya'tiyannakum. Ayo. maka jika datang kepada kalian mini huda dari hudayah Ibu ya Pak Ustaz. Faman tabi'ah maka Apa tadi? Mini hudan? mini huda petunjuk dari Apa mini? Mini kan min tambah ya, berarti dariku min dari ya aku, mini dariku. dariku Hudan? petunjuk Kok petunjuk? Udah hidayah Kan warnanya biru. hidayah bagusnya. Iya hidayah Pak Ustaz. Oke. Faman tabi'ah maka barang siapa yang mengikuti hidayah petunjuk hidayahku Ya, terus fala khaufun alaihim maka tidak ada ketakutan atas mereka wala hum yahzanun dan mereka tidak bersedih hati. Oke, Masya Allah. Ini Bu, secara sudah bagus, tapi ada yang masih kurang. Sebelumnya berkata udah jelas ya. Kulna kami telah berkata. Nanti kalau sudah bebas, boleh nggak pakai telah. Kami berkata. Oke. Ihbitu, tuh kan kata perintah. Ada wow, if'alu. Di kamus, apa? Turunlah kalian. Dan ini tidak perlu lagi cari di kamus. Karena sudah 2 kali berulang kan? Sudah 2 kali berulang. Ihbitu turunlah kalian. Minha darinya apa? Surga. Jami'an semuanya. Ini Bu, ini fa'imah. Ini asalnya 2 kata ini sebenarnya Bu. Apa? Imah. In tambah ma. In apa in? Jika. Kalau ma? Itu ma itu punya banyak arti. Coba buka bukunya itu halaman 13. Ayo. Ma itu punya banyak arti. Halaman 12. 13 ya. 13. Baris yang ke-8. Ma. Tuh. Ya. Itu ma kan ada ma apa yang, ada ma bukan kan? Ini ma bukan punya banyak arti. Ma itu. Coba Cak. Ma bukan, tidak, selama, sungguh, sebagai kata tambahan. Artinya apa? Dia nggak diterjemahkan. Dia apa? Nggak diterjemahkan. Di sini nih, tempatnya nih. Coba lihat. Ini banyak nggak terjemahkan nih. Ya. Maka jika ya'ti kan datang. Ibu Ika ada nak ini. Apa nak? Sungguh. Kan enggak? Andarina sungguh. Ada sungguh ini. Tadi Ibu nggak sebutkan sungguhnya. Kurang itu berarti. Ada sungguhnya. Kum kalian. Jadi apa? Maka sungguh jika datang kepada kalian. Begitu. Maka sungguh. Mana sungguhnya? Nah ini dirapikan. Maka sungguh jika datang kepada kalian. Minni hudan. Min kan dariku. Min tambah ya. Hudan hidayah dibalik. Hidayah dariku. Maka sungguh jika datang kepada kalian hidayah dariku. Faman tabi'a. Maka siapa saja yang atau maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, fala khaufun alaihim. Maka tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih hati. Gitu. Oke? Jelas ini? Kan? Masya Allah. Ibu bapak, ini artinya luar biasa. Coba perhatikan, ini kan ceritanya apa? Adam Hawa sudah melanggar. Melanggar kan? Dilarang dia makan buah tersebut. Iblis yang suruh-suruh. Semua melanggar aturan Allah. Allah bilang, kulna, kami Allah berkata.
ihbitu turunlah kalian. Banyak siapa? Adam, Hawa, dan kamu iblis yang suruh-suruh. Kemana? Turunlah ke bumi. Kan tuh. Turunlah darinya surga, kemana ke bumi? Jamian semuanya. Semuanya turun. Tapi sekalian bayangkan, turun ke bumi, akan tinggal di bumi. Tapi Masya Allah, Allah sayang kepada mereka. Biar bisa bahagia, Allah turunkan kitab hidayahnya. Kata Allah, maka sungguh nanti jika datang kepada kalian hidayah dariku. Nggak datang itu. Ya. Kalau ada, faman tabi'a hudaya. Maka barang siapa yang mengikuti hidayahku itu, oke, maka hidupnya itu dua. Hidupnya bahagia dengan dua hal. Pertama apa? Fala khaufun alaihim. Maka tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka pun tidak bersedih hati. Bapak Ibu, inilah kunci kebahagiaan hidup di dunia. Ya. Kalau ada orang bisa hidup, Bu, tanpa ketakutan dan tanpa kesedihan. Oh, Masya Allah, bahagia itu. Ya. Bedanya apa? Takut sama sedih. Ya. Jangan takut, jangan sedih. Takut apa? Terhadap perkara-perkara yang belum terjadi. Jangan pakai jilbab, nanti kamu dipecat. Hah? Belum terjadi, belum dipecat. Ya. Jangan kamu pergi, nanti kecelakaan. Belum terjadi. Ya kan? Tapi kalau sudah terjadi, jangan bersedih. Sudah terjadi, jangan bersedih. Masya Allah. Oke? Sekarang banyak orang hidupnya bermasalah. Kenapa? Gara-gara ini, Bu. Hidupnya penuh ketakutan atas sesuatu yang belum terjadi, tapi dirasakan terjadi. Kayak tadi kan? Ya. Takut menikah. Kenapa nggak menikah? Saya takut menikah. Nanti kalau menikah, seperti temanku itu nikah berkali sama suaminya, cerai, akhirnya nggak menikah. Apalagi takut nggak punya anak. Kenapa belum punya anak? Ya karena takut punya anak. Macamnya kan itu. Ya. Itu saat. Masya Allah. Ini panduan. Kenapa ini? Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjuk Allah, maka Masya Allah, dia apa? Hidupnya tanpa ketakutan dan tanpa kesedihan. Belajar Al-Quran, itu gak ada rugi-ruginya. Ya, gak ada rugi-ruginya. Orang berinfak, orang berzakat, orang berwakaf, itu kebaikan semuanya. Siapa yang kerjakan, yakin. Nanti hidupnya apa? Tanpa ketakutan, demikian pula tanpa kesedihan. Masya Allah. Bayangkan Ibu, dari awal sudah dibilangin oleh Allah kepada Adam, Hawa, dan juga jin. Dan kita pun sudah punya hidayah. Apa itu? Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba hudan, hidayah. Jadi barang siapa yang mengikuti hidayahku Al-Quran, awalnya dia belajar, dia paham, lalu dia ikuti, dia amalkan, maka nanti hidupnya tanpa ketakutan dan tanpa kesedihan. Masya Allah. Luar biasa. Kebaik sekalian, selama kita saat itu perintah Allah, maka kerjakan. Kerjakan zakat, kerjakan infak, kerjakan menikah, kerjakan bekerja. Masya Allah. Nah, ini. Jadi motivasi untuk hidup lebih bagus. Apa angkanya, Bu? Dengan cara mengikuti. Dan orang gak mungkin mengikuti kalau gak tahu. Makanya harus belajar. Nah, ini diantara jalan kita belajar Al-Quran lewat sekejap. Jelas ini? Bapak Ibu sekalian, lanjut lagi. Ayat 39. Ayo Ibu ke sampingnya. Ini gampang ini. Wah, ini gampang. Wih, gak ada. Cuma satu hitamnya. Itu pun hitamnya sudah berulang. Ayo. Waladina kafaru, dan orang-orang yang mereka telah kafir, wakadzabu, dan mereka telah mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu ashabunar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka fiha di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Oke, ini Bu bisa dirapikan. Memang kalau secara asal apa artinya kafaru? Kafaru
mereka telah kafir. Kalau kazabu, mereka telah mendustakan. Ini Bu bisa dirapikan. Coba lihat nih. Walladzina dan orang-orang yang, kan? Orang-orang yang, berarti orangnya banyak. Kafaru, mereka telah kafir. Ini bisa disingkat. Apa? Dan orang-orang yang kafir. Terus? Dan langsung mendustakan. B-nya nggak diterjemahkan nih, langsung. Dan mendustakan ayat-ayat kami. Ah, kazabu tambah B. Seperti look tambah for. Itu satu kata itu. Sit tambah daun. Ini sama. Jadi nggak diterjemahkan nih Bu. Dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itu ashab para penghuni neraka. Dibalik mereka kekal di dalamnya. Nah, kan orang-orang yang kekal boleh dihilangkan. Kenapa? Karena sudah ada mereka. Mereka kan orangnya banyak. Jadi mereka balik kekal di dalamnya. Dalam neraka. Ini Bu maknanya jelas. Jelas. Siapa? Adam, Hawa, Iblis. Ya. Kalau beriman, taat, dapatnya ini hidupnya. Tapi kalau kafir, oke, dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak dibenarkan, tidak diamalkan, maka ya pertama hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh dengan kesedihan. Itu di dunia. Ditambah lagi nanti di akhirat, ashabun nar akan menjadi para penghuni neraka jahanam. Dan hum fiha khalidun, akan kekal tinggal dalam selama-lamanya. Masya Allah. Tuh Bu, yang beriman dapatkan ini, yang kafir dapatnya ini. Berarti ada motivasi. Ayo belajar Al-Quran dan berimanlah dan amalkannya. Insya Allah hidup dunia bagus, akhirat pun lebih bagus lagi. Sebaliknya yang kafir di dunia menderita, di akhirat lebih menderita lagi. Ya, ada orang yang dia kafir, aman-aman saja kok, tidak aman-aman saja. Nanti di akhirat baru dapat. Apa dapat? An-nar, neraka jahanam. Oke, bisa difahami nih sekalian? Lanjut lagi. Ayo, ibu samping yang boleh? Ayo. Sekarang ini sudah ganti tema nih Bu. Sudah tema baru tentang apa? Tentang Bani Israel. Ya. Jadi sudah habis cerita tentang apa? Tentang Adam, Hawa dan Iblis. Sudah selesai. Ganti tema baru tentang Bani Israel. Siapa? Pada zaman Nabi dulu nih. Sampai zaman Nabi. Itu di Madinah Bu. Ada orang Muslim. Oke. Ada orang kafir tulen, Yahudi dan Nasrani, orang-orang keturunan Bani Israel. Bani Israel. Yang masih kafir asli dan ada orang-orang munafik. Nah, ini ayat asalnya ditujukan kepada orang-orang Bani Israel yang masih Yahudi dan masih kafir, yang masih Nasrani dan belum masuk Islam. Nah, turun ayat seperti beginian. Tapi juga jadi pelajaran untuk semua kita. Ayo Bu. Ayo terjemahkan. Perhatikan ya. Masya Allah ini berwarna kecuali beberapa kata aja yang hitam. Ayo Ibu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmati dengan nikmatku allati an'amtu, yang telah aku beri nikmat alaikum kepada kalian, wa aufu bi ahdi dan penuhilah janji kalian. Mana? Janji dan penuhilah janjimu. Ayo. Aufu bi ahdi. Dengan perjanjian. Ufi bi ahdikum, perjanjian denganku ya. Ufi dan aku penuhi bi ahdikum, dengan perjanjian kamu. Wa iyaya dan kepadaku farhabun, maka kamu takutlah. Maka takutlah kalian apa kamu? Dan mereka takut. Mereka? Irhabu. Dan takutlah kalian. Oke. Semua sudah dengar?
Kira-kira enak nggak didengar tuh? Oke ya, ini dirapikan. Coba ya, ayo. Wahai Bani Israel, oke? Uzkuru, berzikirlah kalian. Ini apa? Ingatlah kalian. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmati ya nikmatku. Allati yang, sama allazi, ini sama nih. Allati yang. Ingatlah kalian nikmatku. Yang an'amtu aku telah. An'amta siratal ladzina an'amta, engkau telah beri nikmat. An'amtu, aku telah beri nikmat. Cuma kan nikmatnya 2 kali. Sudah ada kata nikmat. Jadi cukup. Yang aku telah berikan. Alaikum, kepada kalian. Ingatlah nikmatku. Yang aku telah berikan kepada kalian. Oke, sudah? Ya. Ini pertama ya. Ingatlah kalian nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Yang kedua, perintahnya apa lagi? Wa aufu, dan penuhilah kalian. Bi'ahdi bu, apa nih tadi? Bi-nya nggak terjemahkan nih, kan? Penuhi janjimu, bukan penuhi dengan, nggak begitu. Penuhi apa? Janji apa? Janji kalian kepadaku, tambahkan kalian, kan? Bi'ahdi, janji kalian kepadaku. Tuh, tambahkan ibu sekalian. Paham ya? Penuhilah janji kalian kepadaku. Apa hasilnya? Ufi bi'ahdikum. Maka aku, mana aku? Ini u. Kan? Maka aku akan penuhi janjiku kum kepada kalian. Tambahkan. Janjiku kum kepada kalian. Tidak ada kata yang dia nggak muncul itu secara apa? Secara teks. Tapi dia ada saja terjemahan. Coba lihat tuh. Kalau nggak ada kan agak aneh. Sudah kan? 2. Penuhilah janji kalian kepadaku. Maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Sudah. Wa iyaya. Ibu apa iya? Iya. Iya hanya kepada ya aku. Fa itu kan lalu. Irhabu, takutlah kalian. Ni apa nih? Ni juga aku. Ini ada 2 kali akunya. Ada iya ya. Ini mau dirapikan. Enggak bu? Wa dan takutlah kalian hanya kepadaku. Gitu baru rapi. Nah ini fa-nya bu, nggak diterjemahkan nih. Bikin bahasa Arab. Ya bikin bahasa Arab. Dirapikan. Dan takutlah kalian hanya kepadaku. Oke. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi, maka aku Allah akan penuhi janjiku kepada kalian. Dan takutlah kalian hanya kepadaku. Sekalian, ini ayat berisi 3 perintah kepada Bani Israel. Ya. Siapa? Yang tinggal zaman Nabi. Kata Allah, wahai kalian ini orang Yahudi, kamu kan anak keturunannya Bani Israel. Ya, nih 1. Ingatlah kalian nikmatku, nikmat Allah yang aku telah berikan kepada kalian. Siapa? Orang tua kalian. Dulu kalian pernah jadi budaknya Fir'aun. Dizolimi, ditindas. Tapi Allah beri kenikmatan. Dulu kalian pernah pindah ke sana, gak punya makanan. Allah turunkan makanan siap jadi dari langit, mana wasalwa. Kalian kepanasan, datang awan tiba-tiba menemui kalian. Masya Allah. Ingat itu. Bayangkan kalau dulu kalian mati, orang tua kalian mati, kamu gak ada sekarang. Kamu gak ada sekarang. Ya enggak bu? Kamu gak ada sekarang ini. Tapi Allah kasih kenikmatan kepada orang tua kalian dulunya itu, Masya Allah. Ya. Siapa yang kasih? Aku yang kasih. Maka dengarkan aku. Sekarang aku suruh kamu ikuti Muhammad ini. Maka ikuti. Akhirnya kita arahnya sekalian. Bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Ikut Allah. Ikut Allah. 1 kan? Yang kedua, apalagi? Dan penuhilah kalian janji kalian kepada aku. Abu,
Janji untuk taat kepada Allah. Itu ada. Maka aku Allah pasti akan memenuhi janjiku kepada kalian. Hidupmu semakin bagus, rezekimu semakin lancar. Kan? Sekarang siapa yang taat kepada Allah, Allah lapangkan urusannya itu. Itu janji Allah. Maka penuhi. Janjikan kepada aku penuhi. Janjiku kepada kalian. Dan yang ketiga, wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Bukan kepada pimpinan. Kalau kamu sholat saya pecat. Karena apa? Kamu ambil waktuku. Oh, akhirnya apa? Enggak sholat. Itu apa? Takut manusia, enggak boleh. Wa iyaya farhabun, takutlah kalian hanya kepadaku. Masya Allah. Ini kalau dipraktikkan bisa lihat apa hidupnya akan semakin bagus itu insya Allah Ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Oke? Masya Allah. Ini kalau dihafal Ustaz, Masya Allah. Hafal kita ngerti. Dan ada praktek. Bagaimana mempraktikkan ini ayat untuk kehidupan kita lebih bagus. Ya. Selalu ingat nikmat Allah kepada kita. Oke? Masya Allah. Selalu ingat janji kita kepada Allah. Alastu birabbikum? Bala. Lanjut hidupmu. Kalau enggak mati tuh. Masya Allah. Ingat itu. Nih. Iya. Terus takut hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Selama kita lurus-lurus saja, ada orang yang tangkap, ada orang yang hina, biasa saja. Ya, biasa saja. Kenapa? Karena hanya kepada Allah takutnya itu. Ya sini Bu, lanjut lagi. Ayo, ayat yang ke-41. Ini gampang ini. Takunu sama tashtaru ini kan kalian semua nih. Kalian tinggal cari kamus. Siapa yang mau terjemahkan? Ya Ibu silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima kepada apa yang azaltu aku telah turunkan, musaddiqon yang membenarkan, lima ma'akum kepada apa yang bersama kalian, wala takunu, dan janganlah menjadi, siapa yang menjadi? Dan janganlah kalian menjadi orang awwala kafirim bih, yang pertama kafir dengannya, wala tashtaru, dan janganlah kalian jual bi ayati, ayat-ayatku, samanan qalilan, harga harga yang kecil atau murah, harga yang kecil. Wa iyaya fattakun, dan bertakwalah kalian kepadaku. Tadi sudah belajar ilmunya. Wa iyaya fattakun. Apa Ibu? Dan takutlah kalian hanya kepadaku. Oke Bu, Masya Allah, ini sudah mantap ini ya. Wa aminu, amin aminu, berimanlah kalian. Dan berimanlah kalian, binya Pak, bi kepada apa yang anzaltu aku telah turunkan. Tuh udah belajar kan? Ya, anzaltu, anfaktu, anzaltu aku telah turunkan, dari kata nusul. Kata Allah, berimanlah kalian kepada apa yang Al-Quran yang aku telah turunkan. Musaddiqon yang membenarkan. Ibu ini 5. Apa? 5. Apa nih? Linya nggak terjemahkan. Membenarkan perkataan. Itu kan? Bukan kepada. Nah ini nggak terjemahkan nih linya. Langsung aja. Yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Oke? Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Mana kalian Ibu? Ada tak ada wow kan? Kau taf'alu. Dan janganlah kalian menjadi awal kafir bih. Apa? Orang yang awal, yang pertama kali kafir Bu bihi, kepadanya, bukan dengannya. Kafir apa? Kafir bihi, bukan bi dengan, tapi bi kepada. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang awal, yang pertama kali kafir kepadanya. Jelas itu?
Jelas ini? Wala tashtaru, dan janganlah kalian juga nih, kalian menjual, B-nya nggak terjemahkan langsung, menjual ayat-ayatku. Ah, ini baru pakai di dengan, tambahkan dengan harga yang qalil, sedikit. Tapi kalau harga apa? Harga murah. Jadi secara bahasa itu kalau sedikit. Tapi kalau sini harga yang murah dong, bukan harga kecil. Jadi dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fatakun, sama dengan ayat tadi itu Bu, 40 dibalik. Dan bertakwalah kalian, iyaya hanya kepadaku. Gitu. Oke. Sudah Ibu? Masih berhubungan dengan Bani Israel. Bani Israel, ya. Ya, ingat nikmat Allah pada kalian kan? Yang kedua sekarang, berimanlah kalian kepada Al-Quran. Al-Quran, kenapa? Karena anzaltu, akulah yang telah menurunkannya. Seperti Taurat, seperti Injil, aku juga yang turunkan itu. Ya. Lalu saya kabarkan, ini Al-Quran ternyata musaddiqon, dia itu membenarkan. Membenarkan lima ma'akum, membenarkan apa yang, kitab yang ada bersama kalian. Benarkan Taurat, benarkan Injil. Apa? Sama-sama ada tauhidnya. Ya, ada la ilaha illallah. Sama-sama ada sholatnya, ada zakatnya. Walaupun beda caranya, tapi itu ada. Apalagi perintah kepada orang tua berbuat baik, kepada keluarga, kepada teman, semua ada tuh. Ada tuh Al-Quran. Jadi, kenapa kalian gak beriman kepada Al-Quran? Kan sama-sama dari aku. Nah gitu kan. Maka apa? Ini perintahnya. Berimanlah kalian. Siapa? Wahai Bani Israel. Beriman. Karena semua dari aku. Dan aku kabarkan. Ini kita membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu. Wala takunu awwala kafirin bi. Dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepada Al-Quran. Ya. Karena gini Bu. Mereka ini adalah generasi pertama yang ketemu sama dengan Nabi, ya kan? Pertama mereka ini. Ya, maka jangan sampai mereka ini kafir kepada Al-Quran. Dari siapa? Dari golongan Bani Israel. Masya Allah. Jangan sampai. Jelas ini Bu maksudnya? Artinya apa? Ya harus beriman kepada Al-Quran. Lalu ini maksudnya apa nih Bu? Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ayo Bu, maksudnya apa Bu? Wahai Bani Israel, jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Bu, saat itu Bu, ada mereka yang tahu Taurat, Injil. Tapi mereka tidak mau mengabarkan kepada kaumnya tentang isi Taurat. Karena nggak semua orang Yahudi pintar, ngerti baca Taurat. Ada orang-orang yang awam, nggak ngerti. Kata pendetanya, tidak ada itu info kenabian di Taurat, itu nggak ada. Ya. Ada info kenabian, tapi cirinya nggak seperti itu, nggak seperti Muhammad. Bu. Kenapa? Karena kalau orang pada ikut, maka dia akan tertinggal. Selama ini dia punya rezeki siapa? Dari anak buahnya, dari pengikutnya. Rezeki isi pengajian, rezeki isi dakwah, dimuliakan kalau bertamu. Kan begitu ulama, begitu modelnya. Nanti kalau mereka pada pindah ke Muhammad, saya nggak dapat proyek dakwah, gitu kan? Ini Bu, akhirnya apa? Dia tipu-tipu, dia diam-diam. Ini apa kata Allah? Ini, dan jangan kalian menjual ayat-ayatku hanya mendapatkan apa? Harga yang murah. Cuma sekedar bagian duniawi, bagian jabatan, bagian kehidupan dunia. Masya Allah. Dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Itu kira-kira Bu, sama dengan apa? Al-Quran ini yang punya kita sekarang ini. Sama itu. Kita ini sama. Berimanlah kalian kepada Al-Quran yang aku telah turunkan kepada kalian. Masya Allah. Yang dia itu Masya Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan jangan kalian kafir kepada Al-Quran pada zaman kita ini. Dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Sama nih ulama, tapi gara-gara faktor duniawi dia sembunyikan kebenaran atau dia palingkan kebenaran dari semestinya.
Bisa terjadi. Zaman sekarang ini bisa seperti begitu. Itu apa bahasanya? Dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Sekedar manfaat duniawi, manfaat dunia, manfaat jabatan dan seterusnya. Lalu, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Oke? Ya. Bisa Bu difahami ini? Jelas? Oke. Lanjut lagi, masih untuk Bani Israel. Ya. Masya Allah, ini panjang banget nih Bu, Bani Israel. 42, ayo siapa terjemahkan? Silakan Ibu, ayo. Wala talbisu. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqu bil batil. Al-haqqo. Al-haq, yang hak dengan yang batil. Haqqo, dan janganlah dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun. Oke ya. Sudah pas Bu ya? Bu lihat Bu, talbisu pasti kalian kan? Ada tak ada wow. Di kamus mencampur adukan. Taktumu pasti kalian. Di kamus menyembunyikan. Ya, diterjemahkan. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo bil batil. Yang hak dengan yang batil. Ini jelas kan? Jangan campur adukan itu. Yang benar dengan yang salah. Yang halal dengan yang haram. Jual beli, jual barang bagus. Ada barang yang jeleknya. Orang nggak tahu. Ya. Berdakwah ada yang benar dicampur dengan yang salah-salah, orang nggak tahu. Jangan. Semua diperjelas. Ya, semua diperjelas. Jangan campur adukan. Jual makanan begitu pula, barang bagus, barang yang jelek. Jangan campur adukan. Apa Ibu? Ini wataktumu. Apa artinya? Dan jangan pula. Ini sebenarnya adalah di sini Bu, adalah. Cuma namanya nggak disebutkan. Kenapa? Sudah adalah pertama di sini. Tapi ini harus muncul terjemahan. Dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum, sedang kalian mengetahuinya. Nah, ini para pendeta Yahudi asalnya Bu. Pendeta Yahudi. Tahu kebenaran kan? Tapi mereka menyembunyikan kebenarannya. Ya, nggak ada itu info kenabian. Ada. Tapi cirinya nggak seperti Muhammad itu. Gitu. Padahal jelas. Nih. Jangan kalian mencampur antara yang hak dengan yang batil. Apa yang hak? Sholat gaya Yahudi. Sholat juga itu. Ya, infak zakat gaya Yahudi. Tapi apa yang batil? Menolak kebenaran Muhammad sebagai Rasul Allah. Campur hak. Apalagi Bu? Nih, dan jangan pun kalian menyembunyikan kebenaran yang hak. Sedangkan kalian itu mengetahuinya. Ini jelas ya? Ya. Ini kita bisa praktekkan Bu dalam semua kehidupan kita. Jangan campur adukan hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, ya, yang baik dengan yang buruk dalam jual beli. Apalagi Bu? Dan jangan sembunyi kebenaran kalau kita mengetahuinya. Jelas ini Bu ya? Lanjut lagi. Perintah lagi untuk Bani Israel. Ibu lanjut Bu. Lanjut. Silakan. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakata, dan berikanlah kalian zakat. Warka'u, rukulah kalian ma'arraki'in, bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah Ibu, semua kata perintah pakai waw kan? If'alu.
Akimu ada waw. Apa? Dirikanlah kalian. Atau berikanlah kalian. Irka'u ruku. Ruku irka'u. Rukulah kalian. Masya Allah. Sudah belajar semua ilmunya. Ya. Tapi kalau terjemah Bu, boleh nggak pakai kalian? Langsung. Dirikanlah sholat. Bayarlah zakat. Dan ruku'ulah bersama ar-roki'in, orang-orang yang ruku. Nih kan, roki'un, roki'in, fa'ilun, fa'ilin. Udah belajar ilmunya. Kata baru. Benar nggak Pak? Ya Masya Allah. Ini kata perintahnya, if'al, if'alu. Ini kata pelakunya, if'al, fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Ruku, irka, irka'u. Roki, roki'un, roki'in. Diterjemahkan. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini kira-kira jelas nggak maksudnya ini? Jelas kan? Wahai Bani Israel, dirikanlah sholat, kerjakan sholat. Tapi sholatnya apa? Masuk Islam dulu, gitu kan? Baru sholat gayanya siapa? Gayanya Muhammad SAW. Bukan gayanya Yahudi, bukan. Kan masuk Islam dulu tuh, ya kan? Baru ini sholat. Sama. Tapi sudah beda caranya. Apalagi? Wa'atu zakat. Dan tunaikanlah zakat dengan cara Islam. Ini jelas, ya. Perintah sholat, perintah untuk zakat. Yang ketiga nih Bu, maksudnya apa nih? Dan ruku'ulah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Apa nih maksudnya nih? Hah? Dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ya. Itu ruku adalah salah satu ruku daripada sholat. Artinya apa? Dan sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Makanya Bu, ini diantara dalil yang ulama katakan wajibnya sholat berjamaah. Dari mana dalilnya ini? Diantaranya ini Bu. Kenapa? Pertama ini nih, sholat wajib kan? Zakat wajib enggak? Zakat. Berarti yang ketiga apa? Wajib juga. Nah, sebagai ulama kita itu ini dalilnya nih. Tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Oke. Ini jelas ya mananya? Oke, lanjut lagi. Ayo. Masya Allah, ilmunya semua terpakai Bu. Dan maknanya jelas ini kalau kita baca. Dan arahnya pun jelas. Ayo jaga sholat, ayo jaga zakat kita. Lalu apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Selama nggak ada halangan, nggak ada halangan dikerjakan. Lanjut. Atakmurunan nasa. Apakah kalian menyuruh orang lain bil birri? Apa ya bil birri? Kepada kebaikan. Kepada kebaikan, watan sauna, dan apa ini? Tansauna? Kalian melupakan. Dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Banyak. Diri kalian sendiri. Wa antum, dan kamu tatlunal kitab, dan kamu membaca kitab. Kamu? Dan tatluna. Kamu atau kalian? Kalian. Iya. Dan kalian membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kalian mengerti? Ada fa situ, fala. Dan apakah kalian tidak mengerti? Mana fanya? Maka tidakkah kalian maka berpikir? Tidakkah kalian berpikir? Dari kata akal. Atau mengerti? Bu, semua pola sama kan? Pola apa? Taf'aluna satu, ta'muruna dari kata amar ma'ruf. Ta'muruna kalian menyuruh. Tansauna kalian di kamus melupakan. Tatluna
kalian apa? Membaca dari kata tilawah. Tuh lihat. Tilawah, tatsluna. Takilun akal. Takilun kalian berakal. Kalian berpikir. Ya. Mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Ya. Suruh orang sholat, suruh orang tauhid. Tetapi kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Kebayang nggak? Mungkin nggak ini, Bu? Tok, Bapak Ibu? Kebayang nggak ini? Kebayang nggak? Allah mencela. Mengapa kalian suruh orang lain berbuat kebaikan? Masuk Islam. Ikut Muhammad. Tapi kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Orang tuanya suruh anaknya masuk Islam. Ya. Tapi dia nggak masuk Islam. Orang tua suruh anaknya pakai jilbab. Orang tuanya nggak pakai jilbab. Kira-kira begitu. Ya. Padahal apa? Kalian membaca kitab. Yang punya kalian apa? Untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Gak pandang. Mau bapak, mau ibu semuanya kerjakan. Kenapa? Suruh orang lain kerja kebaikan, kamu sendiri gak kerjakan. Seharusnya apa? Kamu suruh orang kerja kebaikan, kamu juga mengerjakannya. Afala ta'kilun. Mana otakmu? Kayak gitu kan? Mana otakmu? Mengapa kalian gak berpikir? Karena seharusnya kalau kamu suruh orang berbuat baik, kamu juga yang kerjakan itu kebaikan. Kira-kira begitu. Ini kira-kira mungkin gak sama Nabi bisa begitu? Oh terjadi tuh. Orang tua suruh anaknya masuk Islam. Tapi dia gak masuk. Ya, tapi dia gak masuk. Gitu. Ini prakteknya seperti itu. Ayo lanjut lagi. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya wa innaha. Apa itu Dia apa? Sabar atau sholat? Kalau innahu itu kan dia laki-laki, itu sabar. Kalau sholat. Jadi wa innaha, dan sesungguhnya itu sholat itu. Wa innaha lakabiratun, dan sungguhnya sholat itu berat. Adalah benar-benar. Benar-benar berat bagi illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang khashi'in. Apa nih? Apa? Khusyuk. Khashi'in? Orang-orang yang khusyuk. Iya, khashi'in kan? Khashi'in orang-orang yang ruku. Ini yang kurang Ibu. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah. Tambahkan. Ya. Dengan sabar dan sholat. Dan mintalah tolong kepada Allah. Tambahkan. Dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia sholat itu benar-benar berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Kalau mereka ringan. Kalau mereka itu ringan. Oke? Ayo Bu, siapa orang yang khusyuk? Ayat berikutnya, ayat sambungannya. Alladzina yadhunnuna annahum, orang-orang yang meyakini annahum mulaku, bahwa mereka menemui Rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum, dan bahwa mereka ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya. Iya, mantap, Masya Allah kan. Alladzina yazunnuna, orang-orang yang yazunnuna, mereka zon, husnuzon. Ya. Itu zon punya dua arti, bisa zon menduga, bisa zon yakin. Di sini yakin. Siapa tuh orang khusyuk? Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu mulaku. Itu mulaku orang-orang yang bertemu, dari kata liko tarbiyah. Ya, liko itu ini nih, bertemu. Bahwasanya mereka itu bertemu. Siapa? Tuhan mereka.
Wa annahum roji'un, roji'in, orang-orang yang kembali, dibalik. Dan bahwasanya mereka itu kembali kepadanya, kepada Allah. Bisa lihat, Masya Allah, Ibu, Bapak, ini luar biasa. Ini apa nih? Panduan. Kalau punya masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, orang itu hidup pasti akan mengalami masalah-masalah. Macam-macam kan? Ada orang masalahnya, Bu, nggak punya duit. Nggak punya duit. Waduh, nggak punya duit, Ustadz. Nggak punya duit. Apa lagi masalahnya? Tak kunjung datang jodohnya. Masya Allah, masalah. Ada orang sudah punya duit banyak, ya, punya pasangan, ada masalah. Bertahun-tahun menikah nggak punya anak. Sampai berhubungan nggak punya anak. Ya, punya anak, punya masalah apa? Masalah keluarga. Mertua nggak suka. Ya, kalau nggak suka, apalagi masalah negeri tidak aman, apalagi masalah pekerjaan di kantor, macam-macam itu masalah kita. Tapi Ibu, Bapak, kita pasti ingin masa kita Allah angkat, betul? Nah, ini caranya. Caranya apa? Wasta'inu, dan minta pertolonglah kalian kepada Allah kalau punya masalah. Caranya apa, Bu? Dengan 2S. 2S itu harus bersamaan. 1, bisobri, dengan sabar. Wasolat dan solat, 2 itu. Apa itu sabar? Menerimanya tanpa komplain. Aduh, sabar itu. Menerima dengan apa? Tanpa komplain. Kenapa ya Allah saya kasih uji begini? Saya sudah pakai jilbab, ya. Saya sudah rajin sholat. Tapi kenapa ya Allah? Itu bukan sabar. Menerima. Karena Allah itu bukan pengzolim, bukan penindas, bukan. Ya, oke, itu Bu. Masya Allah, dengan sabar, menerima dengan sepenuh hati. Itu harus bersabar. Tapi tetap berikhtiar sebagaimana mestinya. Kalau sakit, seperti apa? Pergi berobat. Ya Allah sembuhkan saya, itu pertama. Yang kedua apa? Ikhtiar. Itu sabar. Yang kedua, tapi tetap menjaga sholat. Jangan lupa sholat. Yang lupa sholat. Ada orang punya masalah. Kamu kayaknya gak sholat nih. Ayo sholat sama Allah. Sholat. Kenapa Bu? Karena ini sholat ketemu dengan Allah. Kok sholat? Saya punya masalah. Kok sholat? Pusing kepala saya. Kok sholat? Kalau pusing apa? Tidur. Kalau pusing apa? Jalan-jalan. Ya. Sholat enggak? Enggak. Kalau punya masalah sabar. Yang kedua apa? Sana pergi sholat. Sana pergi masjid. Sana pergi al-wudu. Sana sholat. Jadi masuk sholat dalam kondisi punya masalah. Begitu. Nanti ya kalau gak punya masalah baru sholat. Gak begitu, sebaliknya. Ketika punya masalah maka sholat. Berat gak? Berat. Kata apa? Dan sungguh sholat benar-benar berat. Tapi tidak kecuali orang-orang yang khusyuk ketika mereka sholat. Bahkan ketika punya masalah mereka datang ketemu Allah. Maka kalau jelaskan Ibu, seperti apa itu orang-orang yang khusyuk sholatnya? Nah ini dia. Alladzina yazunnuna, orang-orang yang ketika sholat mereka itu yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sebutkan nama Engkau ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Sayang kepadaku ya Allah, angkat masalahku ini ya Allah. Ya. Ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Ini salatku hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Tuh kan? Kebayang enggak? Bertemu dengan Tuhan mereka. Bilangnya apa? Rob. Apa itu Rob? Pencipta, pemilik yang atur semua urusan kita. Sekarang masalah datang, siapa yang kasih? Allah yang kasih. Siapa yang angkat? Allah juga yang angkat. Maka minta sama Allah. Ketika sholat ini, mulaqu rabbihi, mereka yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Makanya sholat minta itu. Minta. Wa annahum yarji'un, dan mereka juga yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Bayangkan Ibu, kalau kira Allah kan masalah kita. Allah angkat. Kenapa? Allah Rob kita. Allah yang punya semuanya. Nah, begini modelnya Bu, kalau orang punya masalah, pergi sholat. Bisa dibayangkan Bu sekalian? Ya, ini ada penjelasan lebih detail. Tapi kira-kira ini sudah kebayang ini bagaimana orang itu khusyuk dalam sholat mereka. Baca Quran, zikir, ngerti maknanya, ya lalu dihadirkan. Ini semuanya ketika sholat. Ayo lagi, tinggal 2 lagi. Siapa berikutnya? Ayat 46. Ayo berikutnya. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Udhkuru ni'matiyallati, takutlah kalian. Kok takutlah? Ingatlah kalian atas nikmatku yang an'amtu. Gak usah pakai atas, langsung aja. Oh. Ingatlah nikmatku. Ingatlah nikmatku an'amtu alaikum, aku telah berikan kepada kalian. Kan ada allati yang. Allati yang an'amtu alaikum, aku telah berikan kepada kalian. Iya terus. Wa anni faddaltukum, bahwasannya aku telah melebihkan alal alamin. Ada kum. Aku telah melebihkan kalian Iya. alal alamin, atas umat seluruhnya. Oke, seluruh alam. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Ini ayat Bu, mirip-mirip ayat yang ke-40 ini, mirip-mirip. Cuma beda ujungnya saja. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Ya, ingat apa? Ketika jadi budak, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, makan dari langit dan seterusnya, itu ingat itu semuanya. Siapa yang kasih? Aku yang kasih. Apalagi? Ingat juga nikmatku. Nikmat apa itu? Anni faddaltukum alal alamin. Aku telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Apa Bu? Nabi-nabi itu dari Bani Israel. Masya Allah. Dari Bani Israel. Ini diantara Bu. Ingat semuanya itu. Siapa yang kasih? Aku Allah. Sekarang aku suruh kamu ikut ini orang. Karena dialah yang aku tunjuk untuk menjadi Rasulku sekarang. Nah, arah ke situ sekalian. Arah ke situ. Paham ya? Yang terakhir, ayo 48. Wattaqu yauman, dan takutlah pada hari la tajzi, tidak ada yang membela, nafsun an nafsin, seseorang dari orang yang lain, syai'an, sedikit pun. Ya. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima darinya syafaat, wala yu'khadhu minha, dan tidak diambil darinya adlun, tebusan, wala hum yunsorun, dan tidaklah mereka ditolong. Oke, Masya Allah. Wattaku. Dari kata apa Ibu wattaku itu? Takwa. Cuma itu takwa ada 2. Kalau takwa Allah, takwa. Kalau takwa yauman, takut. Ya. Itu sama-sama bunyinya wattaku. Kalau wattaku Allah berarti bertakwa. Kalau wattaku yauman hari berarti takutlah. Di sini apa? Hari. Kan nggak mungkin. Dan bertakwalah kalian kepada hari. Itu nggak bisa itu. Ya. Kalau hari takut. Dan takutlah kalian kepada hari kiamat. Tambahkan. Dan takutlah kalian pada hari kiamat. Yang seseorang tidak bisa membela an-nafsin dari orang lain Ibu. Langsung boleh langsung, gak pakai an. Yang seseorang tidak membela orang lain sedikit pun. Hanya gak terjemahkan. Bisa itu kan? Takutlah kalian akan hari kiamat. Yang seseorang
tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Satu. Yang kedua, dan tidak yukbal, ini Bu, merah 2 garis, apa? Sekarang pasif, di. Dan tidak diterima darinya syafaat. Syafaat, perantaraan tolong. Wala yukhud, dan tidak pula diterima darinya adlun. Bu, apa itu adlun? Itu adlun punya 2 arti. Adil itu warna hijau. Adil, ini bukan adil, tapi tebusan. Tuh, beda ya, hati-hati. Ini adil, adlun adil. Tapi di sini bukan adil, tapi tebusan. Dan tidak pula diterima daripadanya tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Ini Ibu, ayatnya jelas. Wahai Bani Israel, berimanlah kepada siapa? Kepada orang ini, Nabi ini. Iman. Masuk Islam, ikut cara ibadah beliau. Kenapa? Kalau kamu gak ikuti, nanti masuk neraka. Nah itu. Dan takutlah kalian kepada hari kiamat. Hari kiamat. Di mana? La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Seseorang tidak bisa membela, gak bisa menolong orang lain sedikit pun. Orang tuanya kafir, anaknya beriman. Ya Allah, itu bapakku yang dulu jaga saya, yang dulu kasih saya makan. Ya, masuk dia ke surga, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Apalagi Bu? Yang kedua, dan tidak pula diterima pada syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat. Perantara untuk minta tolong. Contohnya begini ya. Saya nggak punya pekerjaan. Saya kenal Pak Dokter punya bisnis. Saya kenal beliau. Saya kenal dengan Bapak. Ini teman dekatnya Pak Dokter. Saya bilang, dan dia belum kenal saya. Saya bilang, Bapak, bantu saya dong. Apa? Bilang Pak Dokter, saya mau kerja bersama beliau. Beliau bilang, Dokter, ada teman saya Ihsan mau kerja. Nah, dia terima. Ini apa? Ini namanya syafaat. Perantara. Jelas ya? Nanti akhirat Bu nggak ada itu. Ya. Kalau orangnya orang kafir nggak diterima. Ya. Ya kalau ada orang kafir minta syafaat itu nggak akan terima. Kecuali kalau saya orang baik, ya nakal-nakal sedikit, tapi nggak sampai kafir, nggak sampai syirik, itu masih keterima. Tapi kalau dia benar-benar kafir, nggak diterima syafaat tersebut. Apa? Itu perantara. Allah yang kasih, cuma Allah bolehkan. Kamu saya terima syafaatmu, perantaramu saya terima. Ya gitu. Oke? Sama kalau ada temannya juga temannya baik, satu masuk neraka. Ya Allah, itu temanku masuk neraka, ya Allah, tolong keluarkan dia. Itu bisa. Itu syafaat. Tapi dia punya apa? Punya budi keimanan. Tapi kalau kafir sama sekali nggak bisa itu. Ini apa? Ini kalau kafir tulen. Dan tidak diterima syafaat perantara dari temannya itu. Dan nggak pula apa? Tebusan. Ya Allah, ini 1 miliar. Keluar dari neraka itu nggak terima. Dan mereka pun tidak ditolong sama sekali dari neraka jahanam. Intinya apa? Jangan kafir, sekarang masuk Islam. Orang Yahudi sekarang ikuti Muhammad. Jangan tunggu-tunggu. Nanti keburu mati. Kalau keburu mati bagaimana? Kira-kira begitu. Oke? Masya Allah Bapak Ibu. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya secara ilmuwan ya. Lihat, setiap baris semua ada ilmunya. Tentang warna-warna. Ada garis-garis. Dan sudah belajar pola-polanya. Tinggal kita latihan merapikan. Ya merapikan apa? Terjemahannya. Oke. Kira-kira begitu. Untuk pekan depan tugasnya 1 halaman tolong dikerjakan. Ya, saya berharap yang lain juga bisa partisipasi kerjakan ya. Insya Allah. Oke? Insya Allah. Ada yang bertanya? Sekalian? Tentang materi kita? Ya. Iya. Gini. Itu syafaat apa syafaat Bu? Jadi menjadi perantara untuk orang lain. Itu siapa yang kasih? Allah yang kasih syafaat itu.
Tapi Allah berikan beberapa person itu bisa menjadi perantara, termasuk Al-Quran. Itu Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dia itu akan datang hari kiamat. Ya, seperti orang datang itu, dia bilang ini suka baca aku, suka hafal aku, suka dakwakan aku, akan datang hari kiamat. Bagi mereka yang menjadi Ahlul Quran. Itu kalau apa? Al-Quran. Termasuk siapa? Teman, tadi kan teman. Nabi, itu Nabi punya syafaat buat umatnya. Ya Allah, ini umatku ini, ya, dia masuk neraka, ya kan? Masuk neraka. Tapi Allah, dia itu umatku, dia mungkin akhirnya apa? Allah keluarkan dari neraka. Itu bisa. Diringankan dari neraka atau dicegah masuk neraka. Itu bisa. Kenapa? Karena ada syafaatnya. Anak-anak yang meninggal anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu juga apa? Anak jadi pemberi syafaat untuk orang tua dia. Makanya sabar. Itu diantara beberapa yang punya syafaat pada hari kiamat nanti. Cuma kalau ini ibu, ini syafaat nggak keterima karena asli kafir, jadi nggak bisa dapat itu. Gitu. Begitu Pak, kurang lebih maknanya. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi ibu kami ingatkan ya, tolong dikerjakan tugasnya di rumah 1 halaman. Bisa kerja bareng, ya. Yang kedua, pekan depan kita akan sempurnakan untuk belajar 6 wazan. Satu lagi yang belum, tentang mudhari yang pasif insya Allah ta'ala. Berarti rampung. Semua materinya tinggal apa? Tinggal menghatamkan satu. Saat pertemuan yang ke-20 insya Allah ta'ala. Ada yang mau bertanya? Wah ini Bu, nanti ke depan kamu dihafal ini Bu, luar biasa nih. Kita hafal, kita ngerti. Dan kita tahu bagaimana cara menggunakannya untuk hidup kita. Insya Allah ta'ala. Oke cukup ya. Oke kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.